Katanya Rizik Syihab pasal KUHP tentang penistaan simbol negara dan pencemaran nama baik. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menanggapi beredarnya pesan di WhatsApp yang membawa nama Rizik Syihab dan Firza Husein. Berikut petikan pernyataan Wapres Yusuf Kala. Pemirsa, dengan alasan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, polisi tidak melakukan penahanan terhadap Rizik Syihab. Sementara itu, Wakil Presiden meminta semua pihak memahami penetapan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. Dengan alasan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, polisi tidak melakukan penahanan terhadap Rizik Syihab. Polisi akan melakukan penahanan jika ancaman hukuman di atas 5 tahun. Kalau yang berkaitan penetapan tersangka, sepengetahuan saya merujuk hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik di Polda Jawa Barat. Ini adalah proses hukum. Jadi melalui mekanisme hukum, melalui prosedural dalam penetapan tersangka, tidak juga terburu-buru, tetapi semua didasarkan pada hasil gelar yang melihat fakta-fakta yang ada. Tentu kepada semua pihak kita mengajak hormatilah. Sementara itu, Wakil Presiden meminta semua pihak memahami penetapan tersebut. Wapres juga meminta agar menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. Kalau di Bandung itu ya, Pak, itu kita serahkan semua. Pak, lagi Pak. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka atas kasus penghinaan lambang negara, Pancasila, dan pencemaran nama baik. Atas perbuatannya, Rizik Syihab dikenakan pasal KUHP tentang penistaan simbol negara dan pencemaran nama baik. Tim Liputan, Berita 1. Peneliti SMRC Sirajuddin Abbas menilai pembagian pemilih pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni lari ke pasangan Basuki Purnama dan Jarod Saiful Hidayat. Larinya pemilih lantaran performa Agus Silvi di debat kandidat tidak meyakinkan warga DKI Jakarta. Tidak hanya itu, undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan juga sedikit naik. Berarti pemilih Agus Silvi juga menjadi ragu setelah menyaksikan debat. Nah, benarkah terjadi pergeseran dukungan pasca debat? Apakah pergeseran dukungan lebih karena substansi pemaparan Cagup atau karena pemilih yang mulai cenderung rasional? Lalu faktor apa saja yang menyebabkan elektabilitas Ahok meningkat sebagaimana temuan beberapa lembaga survei? Nah, membahas hal itu kita akan mendiskusikannya bersama peneliti SMRC Sirajuddin Abbas dan pengamat komunikasi politik Gun-Gun Haryanto. Selamat malam, Mas Sirajuddin Abbas dan juga Mas Gun-Gun Haryanto. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, kita tentunya ke SMRC terlebih dahulu yang melakukan survei ya. Kalau kita lihat dari hasil survei yang dipaparkan itu adalah hasil debat pertama. Hasil debat pertama itu menunjukkan bahwa ada pergeseran dukungan. Jadi seberapa besar pergeseran peta dukungan ini? Saya cukup besar. Perubahan terjadi pada dua kandidat